Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Pak Guru dalam pelajaran fikih kelas 5. Bagaimana kabar murid-murid hari ini? Pak Guru berharap kalian baik-baik saja, tetap sehat dan tetap semangat meskipun di rumah. Mari kita awali pembahasan kali ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kali ini yaitu terkait dengan ukuran atau takaran zakat fitrah dan kapan seharusnya zakat fitrah itu diberikan. Langsung saja murid-murid, Pak Guru mulai pembahasan. Ukuran dan takaran zakat fitrah harus sesuai dengan kaidah ilmu fikih. Artinya, zakat fitrah itu ada takarannya, tidak asal menakar, tetapi ada hitungannya. Dan hitungannya itu harus pas sesuai aturan-aturan kaidah fikih. Nah, sekarang mari kita pelajari ketentuan dan takaran dalam zakat fitrah. Simak baik-baik ya murid-murid. Perhatikan hadis dan cermati hadis berikut ini murid-murid. Bismillahirrahmanirrahim. Ani Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakatal fitri min Ramadana 'ala an-nasi sa'an min tamarin aw sa'an min sya'irin 'ala kulli hurrin aw 'abdin dzakirin aw unsa minal muslimin. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan kepada semua orang Islam, orang yang merdeka atau hamba sahaya, laki-laki atau perempuan, sebanyak 1 sok kurma atau gandum. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari hadis di atas ada 3 kesimpulan mengenai alat pembayaran zakat. Artinya barang yang harus dikeluarkan untuk berzakat fitrah dari hadis Nabi Muhammad SAW tadi ada 3, yaitu kurma, gandum, dan makanan pokok pada suatu daerah tertentu seperti jagung, beras, dan sagu. Mengenai takaran banyak atau sedikitnya barang untuk berzakat fitrah telah dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW di atas, yaitu 1 sok. Artinya 1 sok itu timbangan Arab. Kalau kita memakai literan di Indonesia, 1 sok sama dengan 3,1 liter. 3,1 liter itu jika dikilogramkan sama dengan 2,5 kilogram. Jadi kalau kita memberikan zakat fitrah atau berzakat fitrah memakai beras, maka beras itu harus kita timbang dulu seukuran 1 sok. Berapakah itu? Di Indonesia 1 sok itu sama dengan 2,5 kilogram. 2,5 kilogram. Yang perlu diingat murid-murid,
Pak Guru tekankan lagi, ingat ya, ketentuan benda yang harus diberikan untuk zakat fitrah adalah makanan pokok. Jadi kalau suatu wilayah itu makanan pokoknya itu kurma, maka berzakat menggunakan kurma. Tetapi kalau makanan pokok suatu daerah itu jagung, kita juga seharusnya memberikan zakat fitrah dengan jagung. Seandainya kita menggunakan benda lain yang bukan makanan pokok, maka tidak diperkenankan. Contohnya, zakat fitrah memakai HP, zakat fitrah memakai radio, zakat fitrah menggunakan TV, baju, celana, dan yang lainnya, maka tidak boleh, artinya tidak sah. Waktu pembayaran zakat fitrah adalah saat terbenamnya matahari pada penghabisan bulan Ramadan sampai sebelum dilaksanakannya sholat Idul Fitri. Sedangkan pembayaran zakat fitrah yang dilakukan setelah sholat Idul Fitri maka dianggap bukan zakat fitrah, tetapi sedekah. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ibnu Abbas. Bismillahirrahmanirrahim. Faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tahratan lis-shaim wa tu'matan lil masakin. Faman addaha qabla as-salati fahiya zakatum maqbulah wa man addaha ba'da as-salati fahiya sadaqatum minas sadaqat. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah. Artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan orang yang berpuasa dari hal-hal yang tidak bermanfaat, kata-kata kotor, dan memberi makan orang-orang miskin. Barang siapa mengeluarkannya sebelum sholat Idul Fitri, zakatnya diterima. Dan barang siapa yang mengeluarkannya setelah sholat Idul Fitri, hal itu merupakan salah satu dari sedekah. Hadis riwayat Abu Dawud dari Ibnu Majah. Untuk memahami hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas, Pak Guru sudah buatkan tabel-tabel atau semacam skema-skema agar kita mudah memahaminya. Waktu pembayaran zakat itu dipahami ada 5. Yang pertama waktu wajib, yang kedua waktu haram, yang ketiga waktu afdhal. Afdhal ini dimaknai sunnah. Yang keempat waktu mubah. Mubah artinya itu boleh. Dan yang terakhir adalah waktu makruh. Kita mulai dari yang pertama. Waktu wajib ini sejak terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Sedangkan waktu haram dilarang berzakat fitrah adalah setelah terbenamnya matahari pada hari raya Idul Fitri. Berarti sudah hari raya Idul Fitri sudah selesai baru mengeluarkan zakat fitrah, itu haram. Dan sunnah atau afdal yaitu sesudah sholat subuh tanggal 1 Syawal sebelum sholat Idul Fitri. Jadi setelah sholat subuh sebelum berangkat melaksanakan sholat Idul Fitri kita mengeluarkan zakat terlebih dahulu, maka itu adalah sunnah. Dan mubah ini boleh itu sejak tanggal 1 Ramadan ya, kita itu artinya DCI 1 Ramadan itu kita sudah mengeluarkan zakat fitrah, itu boleh-boleh saja.
Sampai kapan? Sampai pada akhir bulan Ramadan. Jadi kita boleh berzakat di awal, di tengah maupun di akhir. Tapi jangan sampai kelewat. Yang terakhir yaitu waktu makruh. Waktu makruh yaitu sesudah sholat Idul Fitri sebelum terbenamnya matahari pada tanggal 1 Syawal. Ini sudah selesai orang ini sholat Idul Fitri, tapi dia lupa belum berzakat. Lalu dia bergegas mengambil makanan pokok untuk dikeluarkan sebagai zakatnya. Itu hukumnya apa? Makruh. Asal dengan catatan tidak kelewat 1 hari itu. Kalau sudah kelewat 1 Syawal maka itu tidak diperbolehkan, artinya menjadi haram berzakat. Demikian keterangan singkat mengenai ketentuan zakat fitrah terkait dengan waktu dan takaran. Untuk lebih jelasnya murid-murid bisa bertanya dengan seseorang yang murid-murid anggap lebih mampu, atau mungkin murid-murid bisa membaca di buku elektronik yang sudah Pak Guru bagikan. Dan sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan yang Pak Guru sengaja maupun yang tidak Pak Guru sengaja. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.